صلوا على النبي محمد. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض ساكمة. ألا يا صاح لا تججع وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. كما وكن راضين بما قدر المولى والدبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. أنا يا الله عيني الراقمة تداوي كل ما بي ساكمة وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منار مصفى من جميع الدنس طيب مطهر فاتح دنيا دانية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومودتها قاشرة. أنا يا الله تداوي كل ما بي من أمراض ساكمة وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منار مصفى من جميع الدنس طيب مطهر فاتح دنيا دانية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومودتها قاشرة. ألا يا الله بنظرة من العين الراقمة تداوي كل ما بي من أمراض ساكمة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki
bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatika wa 'allimni asrara hikmatik ya rabbal alamin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin Allahumma faqihna fiddin Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah pengajian hikaman dan waqiahan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam rangka mengaji ya. Dalam rangka apa? Mengaji tholabul ilmi. Kita ini adalah orang yang bodoh, betul? Kita adalah orang yang awam, kita adalah orang yang kotor, kita adalah orang yang hina. Amalan kita juga belum tentu benar. Tapi semoga saja dengan seringnya kita mengaji, dengan adanya kita mengaji kitab yang dikarang oleh para wali, apalagi kitab yang kita aji sekarang adalah kitab Hikam, ini karangan seorang waliullah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana di setiap pesantren itu hampir semua pesantren pasti mengalami
Setiap santri di pondok pesantren pasti mengalami mengaji kitab hikam. Bahkan kitab hikam ini sekarang jadi tren. Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang hijrah, ini rata-rata mereka mengaji kitab hikam. Jadi kalau santri tidak ngaji kitab hikam, ini tertinggal kalah sama pemuda-pemuda hijrah. Ya. Kita bukan orang yang mulia, kita bukan orang-orang yang hebat. Orang tua kita juga orang tua biasa. Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Apa yang spesial dari kita? Tidak ada. Amalan yang kita lakukan juga belum tentu diterima. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, dengan seringnya kita memegang kitab karangan waliullah, meski amalan kita jelek, meski amalan kita kurang, meski ibadah kita nol, tapi insya Allah yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah, orang akan dikumpulkan berserta dengan orang yang dia cinta. Kita cinta ulama, walaupun amalan kita tidak seberapa, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan ulama. Apa sih yang kita banggakan? Amalan tidak ada, diri kita juga adalah orang yang hina tetapi tidak mau mengaji, maka rugi, paling ruginya orang yang rugi adalah orang yang tidak mau mengaji. Ya, maka alhamdulillah, perkataan yang pertama kali saya sampaikan, saya ucapkan alhamdulillah kita masih diirodah, dikehendaki, dimampukan oleh Allah untuk berkumpul untuk mengaji kitab karangan para wali. Mudah-mudahan, karena di dalam kitab hikam juga diterangkan, ada makalah ulama, maksudnya dalam makalah Syekh Imam Ibnu Athaillah gitu, diterangkan al-mujanasatu takunu ma'al mujalasah. Kesamaan ini bisa kita dapatkan dengan adanya kita duduk bersama-sama. Kita bukan orang alim misal, kita bukan orang yang soleh, tapi karena sering duduk dengan orang yang alim, karena sering duduk dengan orang yang soleh, mudah-mudahan kita disamakan dengan orang-orang soleh. Istilah Sunda disakompet, daun kendi bareng kendi samakan. Kayak pisang, ada istilah pisang butitina, ngerti pisang butitina? Yang paling kecil itu namanya pisang butitina, cau butitina. Kalau dijual laku nggak kira-kiranya? Nggak laku. Tapi kalau dijualnya disamakan, dibarengkan dengan pisang-pisang yang lain, laku? Laku, karena terbawa. Ya. Maka jangan pernah berpikir berhenti dari mengaji. Ngaji sampai mati, mondok sampai rapi. Mudah-mudahan amalan kita yang sedikit bisa tertolong dengan seringnya berkumpul dengan guru-guru. Amalan kita yang minim sekali, mudah-mudahan bisa tertolong dengan sebab kita sering mengaji kitab-kitab karangan para wali. Semoga Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakani mengakui kita sebagai muridnya, amin. Dan semoga nanti di akhirat, di saat kita sedang menangis karena tidak punya bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, beliau melambaikan tangannya, hei jamaah hikaman dan waqihan, kesini, kau adalah muridku. Ingin gak dipanggil seperti itu? Subhanallah, tidak ada kebahagiaan seperti selain kebahagiaan dipanggil, digupai oleh orang-orang soleh nanti di yaumil kiamah. Kita istighfar dulu ya, membaca istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Hayaan minallah. Hayaan minallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ruju'an ilallah. Ruju'an ilallah. Astagfirullah. Astagfirullah.
firaran min ghadabillah ila ridhaillah astaghfirullah firaran min sakhatillah ila afillah astaghfirullah tanaduman wastirjaan astaghfirullah talafi qabla talafi astaghfirullah minal ifrati wat tafriq astaghfirullah minat takhbiti wat takhlid astaghfirullah min muqarabati dhunub astaghfirullah minat tadannusi bil uyub astaghfirullah min adamil huduri bis salat astaghfirullah min jami'it taqsiri fiha wa fi zakat astaghfirullah minal qunuti min rahmatillah astaghfirullah minal amni min makrillah astaghfirullah min adamil qiyami bihaqqillah wa khalqillah astaghfirullah min adamin tashmir bita'atillah astaghfirullah min uquqil abai wal ummahat astaghfirullah min adh-dhulumati wat tabi'at astaghfirullah min al-khata'i ila al-khati'at astaghfirullah min at-tabi'at min qati'atil arham astaghfirullah min iktisabil asam astaghfirullah min hubbil jahi wal mal astaghfirullah min syahwatil qili wal qal astaghfirullah min ru'yatin nafsi bi'aini ta'zim astaghfirullah minal kadhibi wal hasad astaghfirullah min nahris sa'ili wa qahril yatim astaghfirullah minas sum'ati war riya astaghfirullah minal ghibati wan namimah astaghfirullah min sa'iril akhlaqil madmumah astaghfirullah min sa'iril dhunubil qalbiyyah wal qalbiyyah wal lisaniyah wal zawqiyyah was sam'iyyah wal basariyah wal badaniyah wal farjiyyah was sadriyah wal yadawiyah wal rijliyah wal hissiyah wal ma'nawiyah astaghfirullah min hubbid dunya wa min ittiba'il hawa wa hajrit taqwa wal maili ila zakharifid dunya astaghfirullah min jami'i ma yakrahullah zahiran wa batinan. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 11 ya. Yang belum punya kitab kemengerian ya. Untuk ke Kang Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at warna-warna. Tanawwa'at warna-warna. Opo ajnasul a'mali piro-piro jenis amal. Opo ajnasul a'mali piro-piro jenis amal. Opo ajnasul a'mali piro-piro jenis amal. Amalan itu beraneka ragam. Tanawwa'as beraneka ragam. Ajnasul a'mal
jenis amal. Jadi maksudnya jenis amal itu beraneka ragam, bermacam-macam, betul tidak? Amalan itu bermacam-macam. Makanya nanti di bawah dijelaskan sebagian murid orang yang menghendaki usul atau sebagian salik orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Namanya salik, orang yang sedang terus suluk melakukan perjalanan agar bisa usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan-amalan seorang salik itu bermacam-macam. Ba'dal muridin tajiduhu mushtaghilan bis salat. Sebagian murid ada yang sibuk dengan sholat sunnah. Sibuk dengan apa? Dengan sholat sunnah. Ada juga yang sibuk dengan membaca Al-Quran. Ada juga orang yang sibuk dengan membaca sholawat Nabi. Karena awas, sholawat Nabi itu bukan diperintahkan oleh Nabi saja, tapi sholawat Nabi langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu. Allah yang memerintahkan, shallu, maca sholawat, bacalah oleh kalian semua sholawat alaihi wasallimu taslima. Itu amalan berbeda-beda. Ada orang yang hobinya puasa, ya, puasa Nabi Daud sampai seumur-umur, itu amalan. Ada juga orang yang amalannya itu ada saharul layali, artinya melek di waktu malam, tapi untuk ibadah ya, bukan untuk begadang kama qala Roma Irama. Malam hari melek beribadah, malam hari melek membaca Al-Quran. Ada juga orang yang amalannya itu dengan cara mengabdi, khidmah. Itu merupakan salah satu pintu futuh ya, pintu barokah agar diberi futuh oleh Allah, ada di antaranya dengan cara khidmah. Khidmah itu mengabdi. Kayak ustadz itu namanya mengabdi. Ustadz mengajar di pesantren mengabdi. Ustadz memasak itu namanya mengabdi ya. Melayani, mengabdi itu termasuk suatu amalan yang dahsyat, yang bisa membukakan pintu-pintu keberkahan. Bahkan bisa membuka pintu-pintu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahwa al-a'mal ini bermacam-macam. Ajnasul a'mali. Jenis-jenisnya alam itu banyak ragamnya, banyak macamnya. Alal amilina ing atase pira-pira wong kang beramal. Orang yang beramal itu amalannya berbeda-beda, bermacam-macam. Maka jangan heran ya, dan tidak perlu kita permasalahkan ya, karena memang amal itu bermacam-macam. Timbul pertanyaan, kenapa sih amalan kok macam-macam? Amal itu beraneka ragam, beraneka jenis. Kenapa? Jawab, litanawwu'i waridatil ahwal. Ini alasannya. Sebabnya amalan bermacam-macam, litanawwu'i waridatil ahwali, karena beda-bedane piro-piro kang tumeka, karena beda-bedane piro-piro tingkah kang tumeka. Karena beda-bedanya pira-pira tingkah kang tumeka. Oh, karena berbeda-bedanya waridah yang datang ke dalam hatinya amilin. Ya, kita simpulkan dulu. Amalan itu beraneka ragam karena berbeda-bedanya waridah. Nanti dijelaskan apa itu waridah. Karena berbeda-bedanya waridah yang datang ke dalam hatinya atau hati amilin. Amalan itu berbeda-beda karena berbeda-bedanya waridah yang datang pada hatinya
yang datang pada hatinya amilin atau pada hatinya dia, pada hatinya amilin. Ay al waridati tegese piro-piro kang tumeka. Ay al waridati tegese piro-piro kang tumeka, artinya karena berbeda-bedanya sesuatu yang datang. Sesuatu yang datang nanti dijelaskan waridah itu maksudnya adalah ay al ma'arif ar-robbaniyah. Sesuatu yang datang itu maksudnya pengetahuan yang Allah berikan. Atau sir ruhaniyah, sir cahaya petunjuk yang Allah berikan. Karena berbeda-bedanya petunjuk dan pengetahuan yang Allah berikan. Allati kang tuntiju ngetoakeun opo lati. Allati kang tuntiju ngetoakeun opo lati, yang membuahkan, yang menimbulkan natijah, maksudnya membuahkan ahwalan ing piro-piro tingkah atau kondisi. Sesuatu yang datang yang membuahkan kondisi kejiwaan qaimatan kang jumeneng atau kang tetep biqulu bihim kelawan piro-piro atine amilin. Kita luruskan dulu bahasanya. Amalan itu beraneka ragam atau amal itu bermacam-macam karena berbeda-bedanya waridah yang datang ke dalam hatinya fara'a amilin. Ay al waridah artinya sesuatu yang datang yang membuahkan kondisi spiritual para amilin. Ya. Tak tadi kang natrapi opo ahwal. Tak tadi kang natrapi opo ahwal mailahum ing condonge amilin, mailahum ing condonge amilin, yang mana kondisi tadi atau waridah tadi menuntut mereka untuk condong ila tilkal a'mali maring mengkonon piro-piro amal. Ila tilkal a'mali maring mengkonon amal pada amalan-amalan tersebut. Jadi bisanya amalan itu berbeda-beda karena berbeda-bedanya waridah yang datang pada hati mereka. Di bawah diterangkan apa yang dimaksud dengan waridah. Al-waridah ya ma yaridu 'alal qulub minal ma'arifir rabbaniyah wal asrorir ruhaniyah. Yang dimaksud dengan waridah ini adalah pengetahuan-pengetahuan, ma'arif, pengetahuan yang muncul atau yang datang dari Allah, wal asrorir ruhaniyah, dan sir-sir atau asror-asror ruhani yang datang ke dalam hatinya fara'a amilin. Karena Allah memberikan pengetahuan, Allah masukkan ke dalam hatinya sehingga dia misalkan paham, tahu, ngerti keutamaan membaca Quran karena Allah memberikan ilmu tentang fadilah membaca Al-Qur'an. Nah, ada lagi orang yang diberi pengetahuan oleh Allah tentang keutamaan membaca sholawat. Allah masukkan ke dalam hatinya pengetahuan tentang fadhailus sholawat, keutamaan membaca sholawat, sehingga akhirnya amalan yang dia lakukan adalah membaca sholawat. Si A diberi pengetahuan oleh Allah tentang keutamaan ngabdi, tentang keutamaan khidmah. Ya, man khodima, siapa orang yang melayani maka akan dilayani. Khidmatuka lima ahadika, khidmatuka linajahika. Pengabdianmu untuk alma matermu hakikatnya adalah sebuah kerja kerasmu, perjuanganmu untuk kesuksesan dirimu sendiri. Orang yang mau mengabdi ini akan mempunyai kekuatan ribuan tangan. Karena setiap orang yang dia bantu ini akan membawa hoki, akan membawa berkah, dan keberkahannya akan kembali kepada orang yang membantu. Pak Asep Priyatna membantu santri, menolong santri pembangunan diuruskan. Ada misalkan sekian ratus santri yang diuruskan, maka hokinya santri, keberkahan santri, doa santri, barokah doa santri, ini akan semuanya akan masuk ke dalam diri Pak Asep. Ya, maka orang yang rajin mengabdi, melayani orang, melayani umat, menolong orang, menolong umat, maka dia akan ditolong oleh
umat. Orang yang membantu akan dibantu, orang yang menolong akan ditolong. Kalau tidak dia, maka anaknya. Kalau tidak anaknya, pasti cucunya akan menjadi orang yang mulia. Itu diberi ilmu seperti itu oleh Allah, pengetahuan. Oh, karena dia diberi pengetahuan oleh Allah tentang keutamaan khidmah, maka akhirnya fa'asab amalannya adalah khidmah. Jadi amalan seseorang pasti akan berbeda-beda tergantung pengetahuan yang Allah titipkan di dalam hatinya, tergantung ilmu dan petunjuk yang Allah masukkan di dalam hatinya. Tapi yang jelas bagi seorang salikin ini tugasnya adalah kasratul a'mali wal riyadati wal mujahadah. Seperti dalam halaman kemarin, halaman 9, tugasnya seorang salik itu harus memperbanyak amalan, memperbanyak riyadhah, memperbanyak mujahadah. Adapun amalannya silahkan, amalannya beraneka ragam tergantung petunjuk yang Allah berikan ke dalam kolbunya, ya. Makanya setiap orang, setiap amin akan mengalami kondisi spiritual yang berbeda-beda, sehingga hobi yang mereka amalkan juga akan berbeda-beda. Gitu. Ai waridatin tegese pira-pira perkara kang tumeka. Jadi tergantung waridah. Waridah itu pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka, petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Hiya utai waridah iku al ahwalu pira-pira tingkah. Yang dimaksud dengan waridah itu adalah kondisi kejiwaan seseorang, kondisi batin seseorang. Ada yang hobinya baca sholawat, ya akhirnya dia membaca sholawat itu ya. Seperti zaman dahulu, ya dari dahulu zaman sekarang sama ya. Ada orang yang hobi membaca sholawat, ya. Ada dalam sebuah penjelasan keutamaan membaca sholawat Ibrahimiyah. Tahu surat Ibrahim ya? Sholawat Ibrahim, sholawat tahiyat akhir ya. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini ceritanya ada orang sudah lama belum menikah ya. Sudah usianya sudah tua 40 tahun. Padahal dia seorang wanita 40 tahun belum bersuami. Jangankan bersuami, ada yang titip salam saja tidak ada. Bayangkan betapa galaunya seorang wanita, usia sudah tua, tidak ada yang mau mendekat. Jangankan serius, titip salam pun tidak ada. Maka dalam keterputusasaannya dia baca sholawat Ibrahimiyah. Tiap siang malam, tiap hari dia baca sholawat Ibrahimiyah tanpa bolong. Ya. Karena memang di antara syarat dikabulkannya doa itu harus istiqomah, jangan bolong. Kalau kamu sekarang mengamalkan besok tidak, kemudian besoknya lagi mengamalkan, besoknya lagi tidak, itu namanya bolong-bolong. Kalau kita sedang wiridan, sedang mengamalkan sebuah amalan, jangan bolong, harus istiqomah. Nah, si wanita tadi kemudian dia baca sholawat Ibrahimiyah secara istiqomah, artinya tidak bolong, rutin ya dibaca sholawat Ibrahimiyah itu. Sambil menangis, ya Allah, putus harapanku dari manusia. Putus harapanku dari orang-orang, mereka malah mencemoohkan saya. Tidak ada tempat surat bagi saya untuk mereka, karena mereka hanya mentertawakan saya. Seorang wanita tua yang tidak laku-laku. Padahal saya juga seorang wanita normal yang punya keinginan seperti umumnya manusia yang lain. Menangis di malam hari. Akhirnya 40 hari kemudian dia membaca sholawat Ibrahim, lanjut sampai 2 bulan dia membaca Ibrahimiyah. Ditambah dengan membaca Al-Quran, karena memang pengetahuan yang Allah berikan, ilham yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan itu adalah membaca sholawat. Membaca sholawat, dia baca sholawat dengan baca Al-Quran, dia dapat petunjuk seperti itu. Nah ini luar biasa, 2 bulan dia mengamalkan sholawat Ibrahimiyah min khairi adad, tanpa hitungan, terus-terusan dia baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya sampai berulang-ulang ribuan kali dia baca sholawat Ibrahimiyah. Akhirnya apa yang terjadi? Datang seorang laki-laki yang sama sifat dan karakternya seperti dia, tidak pernah main dengan perempuan. Kalau perempuan tadi tidak pernah main dengan laki-laki, ya dia tidak pernah main dengan perempuan, belum pernah pacaran sama. Si laki-laki itu naksir sama wanita tadi, tetapi bukan salam-salaman, bukan PDKT, enggak, langsung to the point saja. Dia tanya, wahai
saudari, maukah Anda menikah dengan saya? Coba to the point seperti itu. Gitu ya. Mungkin wanita zaman sekarang kalau to the point seperti itu nggak mau ya. Ya, mau nggak sampai ada orang laki-laki belum kenal ujung-ujung ngajak kawin. Wahai Teh Ilpa, maukah kau menikah sekarang dengan saya sekarang? Gitu. Mungkin kata Teh Ilpa, wah kaget ini ada orang stresnya. Ujuk-ujuk minta kawin. Ini sih enggak, karena dia tahu dilihat karakter laki-laki itu baik orangnya. Kalau kau mau datanglah ke orang tua, aku datang ke orang tuanya. Lalu melamar, bukan apa namanya, lalu akad menikah. Enggak lama itu. Langsung menikah, enggak pakai khitbah-khitbahan. Hati-hati, khitbah itu kadang-kadang membawa dampak negatif. Orang yang sudah dikhitbah kadang-kadang merasa itu istrinya halal itu. Dibawa jalan-jalan, dibawa plus itu dosa itu, belum halal ya. Hati-hati dengan khitbah itu. Artinya bukan khitbahnya yang dipermasalahkan, ini pasca khitbahnya, hati-hati ya. Menikahlah si laki-laki tadi dengan perempuan yang mengamalkan salawat Ibrahimiyah. Luar biasa, habis nikah tidak lama kemudian Allah memberikan keajaiban, si perempuan itu hamil padahal sudah di usia tua 40 tahun lebih. Punya anak ceritanya. Setelah punya anak si perempuan ingin ngebut. Ingin ngebut kenapa? Karena usianya sudah tua. Dia ngobrol sama suaminya, "Ang, saya ingin punya anak lagi. Yuk kita minta sama Allah, kita berobat supaya kita terus dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Karena usia kita sudah tua gitu." Jadi akhirnya dia berusaha, ternyata belum juga dikasih lagi. Maka akhirnya dia mencoba konsultasi kepada para dokter. Apa sebabnya saya belum punya anak lagi gitu ya. Ketika diperiksa ya, ternyata si perempuan itu punya penyakit kista. Ya, kista ovarium, di sel telurnya ada kistanya, sehingga kata dokter wanita tipe seperti ini tidak mungkin punya anak karena sperma yang masuk nanti akan mati gitu ya oleh penyakit kistanya tadi. Ya, nggak percaya perempuan itu, datanglah dia ke dokter yang lain. Dokter kedua dia datangi, jawabannya sama, "Mbak, ini adalah punya penyakit yang sabar saja karena secara teori kedokteran ini sudah mustahil untuk mempunyai keturunan." Si perempuan itu masih belum percaya, masih belum yakin, datang lagi, beberapa dokter dia datangi, kesimpulan dan jawabannya sama, bahwa dia tidak mungkin punya anak alias mandul. Nangis, siapa sih perempuan yang tidak nangis? Walaupun sudah punya anak nangis ya, nangis. Betapa pedihnya, betapa sakitnya hati dia gitu ya. Lagi-lagi dia curhat kepada Allah, "Ya Allah, kenapa sih orang selalu menyakiti saya? Dulu ketika menikah hampir tidak ada orang yang mau dengan saya. Sekarang kondisi seperti ini, semua orang sepertinya sama menyakiti saya. Engkau yang sayang kepada saya ya Allah. Engkau yang cinta kepada saya. Tolong saya ya Allah, dengarkan jeritan hati saya." Nangis perempuan tadi. Di tengah malam dia menangis, minta kepada Allah. Dia tutup pintu-pintu manusia, tidak datang lagi kepada manusia. Karena curhat kepada manusia berakhir kecewa. Ya. Tapi curhat kepada Allah, ini solusi yang akan Allah berikan kepada dia. Dia yakin, hakul yakin Allah mendengar ceritanya. Tiap malam di saat orang lain tidur, dia baca sholawat nariyah sambil menangis. Dia baca Al-Quran, luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? 40 hari, belum sampai 2 bulan. Dia dinyatakan hamil, positif hamil. Luar biasa, betapa bangganya, betapa senangnya si wanita tadi. Mendapatkan kondisi dirinya dalam keadaan hamil. Dia konsultasi ke dokter yang memvonis dirinya mandul. Dokter kaget, "Ibu berobat kemana? Ibu operasi di mana?" "Saya tidak berobat kemana-mana, Dok." "Kenapa?" "Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah lebih sayang kepada saya daripada dokter." Dokter heran itu, karena secara teori kedokteran tidak mungkin, penyakitnya sudah parah gitu. Akhirnya dia hamil lagi, punya anak lagi, hamilnya dalam kondisi normal, anaknya juga dalam kondisi normal, sehat, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang lucu-lucu. Ini berkah membaca sholawat. Dia membaca sholawat karena apa? Karena waridun ilahiyun, karena petunjuk ilahi yang datang ke dalam hatinya adalah membaca sholawat. Jadi gitu, orang akan melakukan amalan sesuai dengan petunjuk batin yang Allah berikan ke dalam dirinya. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya silahkan ya, kita jangan pernah berhenti berdoa. Ya.
Urusan dikabulkannya doa kita itu urusan Allah. Cuma harus kita yakini bahwa insya Allah pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka jangan pernah lupa daripada berdoa. Fa innal warida mangka satemene kang tumeka atau warid. Fa innal warida mangka satemene warid iku qaryu sama terkadang. Dan arani apa warid halan ing tingkah. Jadi warid itu sama dengan hal. Makanya dijelaskan bahwa idopatnya waridatil ahwal itu adalah idopat bayaniyah. Jadi warid jeung hal teh eta keneh sami kesina. Kama kaya keterangan saya tikang bakal teka opo mak titik. Jadi yakni ngarepaken sapa ki musannif. Anna ba'dal muridina sesungguhnya sebagian murid. Sebagian murid ya, mau murid bahasanya mau salik mangga. Murid orang yang menghendaki usul kepada Allah, salik orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian orang yang sedang suluk, sebagian murid ikut tajidun nemu sapa sirahu ing ba'dal muridin. Sebagian orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual ini kau temukan mustaghilan hale kang ketungkul tajidu mustaghilan ingkang ketungkul bis salati kelawan salat. Ada orang itu yang amalannya melakukan amalan sholat tiap malam dia melakukan sholat. Ada yang bertanya emang boleh sholat dilakukan secara beratus-ratus kali atau banyak? Boleh. Nah, kalau memang sholat sunnah mutlak. Nah, kalau sholat sunnah tahajud ada batasannya berapa? 12, duha 12. Ya, tapi kalau sembahyang mutlak itu tidak ada batasannya. Silakan sampean barangkali mau ritual sembahyang sholat sunnah mutlak 1000 kali gitu ya. Sholli sunnatan lillahi ta'ala, niatnya gitu. Niat saya sembahyang sunnah tanpa embel-embel tahajud, tanpa embel-embel duha, namanya sembahyang mutlak. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat Allahu Akbar. Bahkan itu sebaik-baiknya doa adalah sholat gitu ya. Ada yang istighol, yang sibuk dengan sholat. Wa ba'dahum diatakan kepada anna ba'dahu. Wa ba'dahum lan sablan sebagiane muridin bisyami kelawan puasa. Ada juga sebagian murid itu atau sebagian salik itu yang amalannya itu hobinya puasa. Ya. Puasa tiap dina tidak pernah tinggal gitu ya. Ya, apalagi Senin Kamis tidak pernah dia tinggalkan karena Masya Allah ada sebuah keterangan dakwatus shaim la turaddu, doanya orang yang puasa tidak akan Allah tolak. Bahkan dalam sebuah keterangan dikatakan ketika kita punya hajat yang penting, punya hajat yang besar, keinginan yang jari akal kita mustahil jari kita karena keinginannya berat misalkan, maka kalau ingin qabul kosongkan perut kita. Karena perut yang penuh dengan isi berarti penuh dengan kotoran, penuh dengan najis. Dan Allah innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah senang kepada orang-orang yang dalam kondisi suci. Kita kotor membawa kotor, maka bersihkan. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi perut kosong, minta sama Allah. Maka selama kita kondisinya lapar seperti itu, ini doa kita akan melesat seperti panah yang dilepaskan dari busurnya, melesat sampai ya. Sebaliknya doa yang disampaikan dalam kondisi perut kita kenyang ya, makan lagi, apalagi lagi berdoa makan, ngerokok, nonton YouTube, lagi berdoa lagi berapa? Makan, ngerokok, ngopi, nonton YouTube. Asan mah pangsolehna data asan. Begitu. Nah ini kurang bagus. Kalau pengen bagus, lepaskan semuanya. Duniawi itu kelepaskan,
materi itu lepaskan, HP-nya lepaskan dulu, rokoknya dilepaskan dulu, makannya dilepaskan dulu, kecuali ngopi. Kalau ngopi sih bukan makanan ya, minuman gitu kan. Ya barangkali obat ngantuk gitu ya. Supaya apa? Supaya kita khusyuk ya, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai gitu. Nah itu. Ada orang yang amalannya itu melakukan puasa saben dina ya, sampai berpuluh-puluh tahun dia berpuasa. Wahakazalan kaya kisah terus ya, dan seterusnya ya, macam-macam amalan orang itu. Ya, seperti dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa ada seseorang ulama bernama Aswad, Imam Al-Aswad ya. Al-Aswad bin Yazid, beliau adalah ulama di kalangan tabi'in, meninggal dunia pada tahun 74 sampai 75 Hijriah. Itu meninggal di Kufah. Apa amalan yang dilakukan oleh Imam Al-Aswad bin Yazid? Kanal Aswad yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailataini. Imam Al-Aswad ini punya kebiasaan, amalannya itu dia menghatamkan Quran setiap 2 malam 1 kali. 2 malam khatam, 2 malam khatam. Berarti 1 harinya berapa juz? 15. Itu seumur urip, seumur hidup. Jadi setiap hari membaca Quran 15 juz ya, sehingga 2 hari khatam, 2 hari khatam. Itu amalannya itu. Istigholnya dengan biqiraati Quran, karena mungkin petunjuk yang Allah berikan ke dalam kolbunya adalah keutamaan membaca Al-Quran, sehingga nyetrum dia akhirnya senangnya membaca Al-Quran. Ada juga Imam Qatadah bin Da'amah, beliau meninggal pada tahun 60 atau 61 Hijrah. Apa yang dilakukan oleh Da'amah? Karena Qatadah bin Da'amah, Imam Qatadah karena Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salasin. Fa idza jaa al-'ashr khatama kulla lailatin. Ini kebiasaan amalan yang dilakukan oleh Imam Qatadah. Beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali. 7 hari khatam, 7 hari khatam. Itu amalannya, beda-beda setiap ulama juga. Nah, ketika datang bulan Ramadan khatama fi kulli salasin. Ketika datang bulan Ramadan dia menghatamkan Quran setiap 3 kali. Di bulan Ramadan khusus itu 3 kali hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Nah, kecuali pada 10 terakhir di bulan Ramadan, tanggal 21, 22 sampai dengan akhir Ramadan, itu fi kulli lailatin beliau menghatamkan Al-Quran setiap malam. Ini amalan seperti itu ya. Jadi ada yang istigholnya dengan membaca Al-Quran itu. Imam Ibnu Asakir ya, amalannya apa? Karena muwadziban ala salatil jamaah. Ibnu Asakir beda lagi amalannya. Ya, hobinya beda lagi, bukan baca Quran apa. Dia hobinya sholat berjamaah. Tidak pernah terlewatkan 1 waktu pun dari sholat berjamaah wa tilawatil Quran. Nah itu. Kemudian dia rajin i'tikaf di masjid ya. Dan rajin membaca melakukan sembahyang sunnah atau amalan sunnah. Itu diantaranya kebiasaan daripada muridin atau salikin. Jadi ada yang istighol bis salat, ada yang istighol bis siam ya. Ada juga orang yang sabar, amalan sabar. Bisa nggak kita amalan sabar? Diumbangi ya sabar, terutama suami nih, diumbangi sama perempuan sama istrinya gitu ya. Ada orang yang langsung dadak jadi wali karena sabar menghadapi ahlaknya istri. Wah, ini harus dicatat nih oleh ibu-ibu nih. Apalgen. Ceritanya ada seseorang yang punya istrinya masya Allah jahat omongannya, kasar omongannya ya. Tidak ada sedikit pun bahasa lembut kepada suami ya. Suatu ketika datang teman daripada si laki-laki tadi. Laki-laki tadi kita kasih nama misalkan Ahmad ya. Mang Ahmad itu punya teman. Biasa temannya suka silaturahmi ke Mang Ahmad setiap setahun 1 kali. Suatu ketika teman Mang Ahmad datang silaturahmi ke Mang Ahmad. Tanya teman Mang Ahmad itu. Teman Mang Ahmad namanya
Misalkan siapa namanya? Ya, si Fulan itu datang ke Mang Ahmad. Ketika sampai di rumah Ahmad, ternyata Ahmadnya tidak ada. Yang ada cuma istrinya. Ditanya, bagaimana keadaan suamimu, Kang Ahmad teman saya? Kata istrinya, bukan mendoakan. Oh, si Ahmad. Ngomong ke si Ahmad. Mudah-mudahan gerem modar si Ahmad dah. Didoakan jelek sama istrinya. Dia itu orangnya gini, saya berharap semoga kapan tergelap jelma eta tah. Bukan mendoakan baik kepada suaminya. Jelek semua yang dilakukan kejelekan, keburukan diungkit-ungkit. Nah, kemudian ya, temannya itu karena jauh, ya dia akhirnya menunggu temannya pulang dari hutan. Ya kebetulan dia itu kebiasaannya kalau siang itu ke hutan mengambil kayu bakar dan lain sebagainya. Nah, kemudian datanglah Mang Ahmad dari hutan belantara. Dan ajaibnya itu Mang Ahmad datang dengan membawa makanan kayu bakar, bukan dia yang bawa, tapi dibawa oleh seekor singa yang besar sekali. Sampai temannya heran, loh kok Mang Ahmad sekarang sakti ya gitu. Dia punya kendaraan bukan kuda, tapi kendaraannya singa itu. Wortel, sampo, kayu bakar, nangka, dibawanya sama singa. Hebat banget. Nah, mau ijazah doanya. Gitu. Nah, kemudian setelah sampai ke rumah itu singanya pulang lagi, loncat lagi, langsung lari ke hutan, hilang lah gitu. Nah, akhirnya temannya tanya, "Mat, ente punya ilmu apa sih? Hebat banget sih. Kalau saya punya ilmu seperti itu bisa langsung kaya nih, saya bisa main sirkus nih. Hebat kamu itu." Nah, bagaimana kata si Ahmad? Saya tidak punya amalan. Saya tidak punya doa-doa macam-macam. Wiridan saya, amalan saya, kebiasaan cuma satu. Apa sih? Mendengarkan cerewetnya istri saya. Ketika istri saya ngomong, saya nikmatin. Nikmat banget ketika istri saya ngomel itu. Ngomong nabari ngabuda sambil nunjuk-nunjuk saya sampai gebrak-gebrak meja, saya nikmati. Ya Allah, tidak ada kenikmatan selain cerewetnya istri saya. Maka akhirnya saya diberi kelebihan oleh Allah. Ya ini kelebihannya ya. Saya disayangi oleh makhluk Allah karena saya sabar. Itu amalannya adalah sabar. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi istri yang solehah, ya, yang solehah, jangan yang nakal ya. Yang solehah. Oke. Jadi amalan orang itu berbeda-beda. Ada yang istigholnya bis salat, ada yang istigholnya bisyam, ada juga yang amalnya khidmah, ada juga yang amalnya itu sabar seperti Mang Ahmad. Kenapa kok berbeda-beda? Wasababu dzalika waridun ilahiyun. Wasababu dzalika lan utai sebabe mengkonon mustaghilat tajidu mustaghilan bis salat. Wa ba'duhum bisyam iku warid petunjuk ilahiyun kang bangsa kepangeranan. Sebabnya amalan mereka berbeda-beda karena warid yang berbeda-beda. Si eta mah dibere waridna, dibere petunjukna, dikasih pengetahuannya oleh Allah tentang keutamaan puasa, maka puasa hobina gitu. Oh, Mang Iklil mah hobina teh sholawat, dasarna alus gitu ya. Sholawatan beri gogorowokan gitu ya. Berang beuting teu naon, da itu juga sama waridun ilahiyun, petunjuk membaca sholawat. Batur gresepkeun ngadengan salat Mang Iklil mah gitu ya. Nu hudang tambah menikmati, yang tiru juga menikmati, semua orang menikmati. Ya gitu. Iktado kang natrapi opo ya si waridun ilahiyun mailah hadza ing condong iki ba'dal muridin, mailah hadza ing condong iki ba'dal murid ila kaza maring mangkenen, yang mendorong si murid untuk condong, untuk cenderung kepada amalan-amalan tertentu sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan dalam hatinya. Wahazalan utawi ki ba'duhum iku ila kaza, atau wahazalan mail haza wahazalan iktado mail haza wahazalan wong wahazalan iki ba'duhum gitu diatapkan karena mail haza wahazal.
Wa hazalan wong iki ila kaza maring mengkenen. Nu ieu mah yang ini mah cenderungnya mengamalkan sholawat, maka dia baca sholawat. Yang ini mah hatinya sukanya membaca Quran, maka dia membaca Quran. Itu semua sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada amilin tadi. Makanya setiap amilin pasti beda-beda. Itu nggak jadi masalah. Yang penting amilin itu tugasnya adalah kasrotul amal, harus memperbanyak amalan, ya nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Mak itu senang sholawatan, sepenting mata 10.000, ya udah 10 sholawat aja 10.000. Mang Rifai senangnya membaca Quran, ya udah baca Quran. Emang Syahrul senangnya baca Quran tara, seleti penting tara. Tapi awas jangan salah, Bang Syahrul itu punya kebiasaan apa? Ngabdi. Apa ngabdi? Orang yang jajan diladeni, dan itu betul-betul tidak mengharapkan upah dan balasan ya. Dagang untuk pondok, uangnya dikasihkan ke Pak Asep nih, Pak Asep buat beli besi. Silakan. Pak Asep butuh lagi uang, terus dicarikan sama Mang Syahrul sama Mang Rian. Itu khidmahnya adalah amalnya adalah khidmah, enggak apa-apa, itu juga sama ya. Mang Imam amalnya apa coba? Gawa pentung. Gobrek nangiakan santri, itu ngabdi. Enggak apa-apa, itu juga amalan. Enggak harus sama. Dan orang yang ahli sholat jangan menyalahkan kepada orang yang tidak sholat. Ada orang yang ahli sembahyang setiap malam 1000 kali melihat Mang Dania tukang di dapur dan cing atau sekali-kali bengetek kawas ahli surga. Nya poek nyeleteng. Tara sholat acan tinggali orang sholat sepenting 1000 kali kasep ketepenan dia. Ngahina batur, padahal orang lain juga sama. Dia melakukan sebuah amalan yang ikhlas lillahi ta'ala. Enggak usah menyindir-nyindir orang, karena setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Mang Samhadi dihina sama siapa? Sama Mang Iqbal. Coba ngenteng coba. Hideng mana Mang Samhadi jeung katel? Gitu. Menghina apa sih? Coba muka kamu dibasuh dengan air wudhu. Cek Mang Samhadi wudhu mau osok. Kan orang bapak panasan jadi hidung. Gitu. Oh, karena tidak ada cahaya keimanan sedikit pun. Gitu. Padahal Mang Samhadi hitam itu bukan karena tidak wudhu, karena memang hidung. Wayam bagilan sayogia. Likuli ahadin kadue saban-saban sewong suci opo ayyamala. Opo ayyamala yen tang amalakan sapa kulu ahadin bimuqtada mailihi kelawan teterapan condonge kulu ahadin. Setiap setiap orang ini yang bagi penting ayak malah untuk mengamalkan sesuai dengan kecenderungan hatinya. Hatinya cenderungnya apa? Oh, saya membaca sholawat, ya lanjutkan baca sholawat. Cenderungnya apa? Oh, saya cenderungnya ngabdi di pondok, ya lanjutkan mengabdi asal lillahi ta'ala. Mang Alan mah cenderungnya tukang hitungan uang, tapi uang orang lain, jadi bendahara. Tiap malam orang tidur dia mau bukaan uang, ngitung uang, nukerin uang, nyetet uang. Orang lain mah tahajud, baca Quran, baca wiridan, dia mah ngabdi, lanjutkan, karena itu juga ada sebuah amalan. Bimuqtada mailihi kelawan teterapan condonge si ahad al-madzkuri kang wis den tutur sesuai dengan kecenderungan hatinya ya. Jangan ngikut-ngikuti orang lain atau jangan nyindir-nyindir orang lain. Ilam yakun lamun oranana sapa si murid atau sapa si ahad iku tahta tarbiyati syaikhin ilmu sangi sore didikan guru iku tahta tarbiyati syaikhin ing dalam sangi sore tarbiyah didikan guru. Bisa nih setiap orang amalannya berbeda-beda, itu andai kata dia bukan berada dalam bimbingan seorang guru, seorang mursyid. Jadi nanti dibagi dua murid itu ya. Ada murid yang tahta tarbiyati syekh yang berada di bawah bimbingan guru kayak sampean di bawah bimbingan guru ini. Ada juga orang yang sudah bukan berada di dalam bimbingan guru, ya sudah tidak dibimbing oleh guru. Nah, bagi yang ada di dalam bimbingan
guru mau tidak mau harus mengikuti instruksi dari guru. Sedangkan bagi orang yang tidak di bawah bimbingan guru, maka dia mengamalkan sesuai dengan kecenderungan hati, petunjuk Allah yang Allah jatuhkan, yang Allah masukkan ke dalam hatinya. Titik. Wa ilalan lamun ta'oranana ilam yakun bala yastaghillu mangka ora ketungkul sapa ahad. Mangka ora ketungkul sapa ahad bisyai'in kelawan suwiji-wiji illa biiznihi angin kelawan izine syekh. Lamun seorang murid itu berada dalam tarbiyah seorang syekh, maka dia tidak boleh mengamalkan kecuali atas instruksi izin dari gurunya. Wa iradatihi lan pekarepane syekh sesuai dengan kehendak syekh. Wa hasilu dzalika lan uti kesimpulane mengkonon tanawwa'at. Kesimpulan dari yang kita uraikan tadi iku anna tanawwa'al auradi sak temene warna-warnane pira-pira wiridan. Sak temene warna-warnane pira-pira wiridan, beraneka ragamnya amalan dan wiridan fi haqqil muridina ing dalam hakke pira-pira murid. Bisa amalan itu berbeda-beda bagi haknya seorang murid. As-sadiqina kang sodikin kabeh, kang bener kabeh, murid yang betul-betul murid. Iku nasyiun kang timbul, kang cukul. Itu timbul antanawu'il waridat saking warna-warnane piro-piro waridah, itu timbul dari beraneka macamnya petunjuk yang datang, pengetahuan yang datang yang Allah berikan ke dalam hati. Ala qulubihim ing atase pira-pira atine muridin. Jadi tergantung petunjuk yang Allah berikan ke dalam kolbunya para murid. Jadi karena tergantung petunjuk yang Allah berikan, maka bayam bagi mangka sayogia likuli muridin kadue saban-saban murid. Maka bagi setiap murid penting opaya mala yenta ngamalakeun sapa murid. Opaya mala yenta ngamalakeun sapa murid. Maka bagi si murid kita penting harus mengamalkan sesuai dengan tuntutan dorongan waridnya, petunjuk yang datang kepadanya. Bimuqtada waridi kelawan teterapan waride murid. Kelawan teterapan waride murid, si murid wajib ngamalkeun sesuai dengan tuntutan dan dorongan waridnya, petunjuknya yang datang dalam qalbunya. Bisyaratil mutaqaddim kelawan syarat kang wis dingin. Tapi dengan syarat tadi dia tidak berada dalam bimbingan seorang guru. Kalau dalam bimbingan seorang guru maka harus mengikuti instruksi gurunya. Wala ya'malu lan ora kena ngamalaken sapa si murid. Nah ini yang tadi terangkan. Mang Sodikin amalannya apa? Amalannya adalah membaca surat Waqiah misalkan. Ya udah amalkan aja Waqiah. Ya. Mang Ikhwan mah ngamalkannya adalah amalannya apa? Membaca Fatihah. Ya udah Fatihah. Dan Mang Sodikin jangan ngaruh-ngaruhi, jangan nyindir orang yang mengamalkan kalimat yang lain. Amalkanlah sesuai dengan dorongan warid yang datang ke dalam hatinya. Wala ya'malu dia tidak boleh mengamalkan sesuai dengan warid orang lain. Jangan, kalau orang lain ya orang lain, kita. Wala ya'malun ora kena ngamalakan sapa si murid bi muqtada waridi ghairi kelawan teterapan warid liyane murid. Kelawan teterapane warid liyane murid, jangan mengamalkan petunjuk yang Allah berikan kepada orang lain. Mang Rijal mah amalan nate ada ngabdi, ya udah ngabdi tong nurutan saja mah. Da eta petunjuk yang Allah berikan kepadanya seperti itu. Teh Ilpa mah amalan nate batur menyampat tasbih, ieu menyampat coet. Unggal puting we ngagerus-gerus misalkan cabe tak gitunya.
nyon bala-bala keur bagikeun keur sedekahkeun. Ya udah jangan dihina. Ya. Mang Samhadi tiap hari amalannya apa? Papanasan. Sehingga teu beda antara kopeh jeung beungeut ulah jangan menghina. Itu ahli surga. Ya, ahli surga, ya. Coba kalau enggak Bang Samhadi siapa nanti yang ngurusin bangunan, ya. Kalau ingin tahu orang yang ahli surga, lihat orang yang ahli bangunan. Masya Allah. Membangun pondok, dia akan dibangunkan surga taman di surga sama Allah, ya. Bidadarinya ngantri gitu ya. Amalannya ngabdi gitu ya. Beda-beda, jangan menghina orang lain, jangan mencemooh orang lain atau jangan mengikuti orang lain. Ikuti sesuai dengan waridun ilahiyun yang datang ke dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'malu, tidak boleh mengamalkan bimuqtada waridi ghairi, dengan dorongan warid selainnya. Wala ya'tarid, lan ora kena ngalang-ngalangi sapa si murid, tidak boleh menghalang-halangi atau menyindir-nyindir ala zalikal ghairi, ing atase mongkon-mongkonon wong lian. Tidak boleh nyindir-nyindir orang lain. Enggak boleh nyindir-nyindir, Bang Syahrul mah atuh tara wiridan. Atau Bang Syahrul mah tara maca Quran. Udah, karena Bang Syahrul wiridannya adalah ngabdi. Bang Rian mah tara katempo salat teuting misalkan. Udah enggak apa-apa. Ya, karena tugasnya apa? Capek ngurusin warung, ngurusin apa. Itu hasilnya bukan untuk pribadi. Ya, Pak Asep berarti jarang tahajud. Udah jangan ngaruh-ngaruhi orang lain gitu ya. Osok tahajud kayak. Ya itu tahajudnya itu adalah ro'an gitu ya. Nah, jadi jangan pernah nyindir-nyindir orang lain fi adam istighali, ing dalam orang anak ketungkule ghair. Ketika orang lain tidak sibuk dengan amalan yang dia lakukan. Bima kelawan barang istaghala kang ketungkul sapa si murid bihi kelawan ma. Istaghala kang ketungkul bihi kelawan ma sapa huwa gitu, sapa huwa murid. Jadi jangan suka nyindir-nyindir orang lain karena tidak ikut mengamalkan apa yang dia sibukkan, apa yang dia amalkan. Gitu ya. Orang lain hobinya baca Quran, ya baca Quran. Kita misalkan hobinya bersolat, ya masing-masing aja ya. Amalkan sesuai dengan warid ilahi, petunjuk ilahi yang datang ke dalam hati. Jangan mengganggu orang lain, jangan nyindir-nyindir orang lain. Amalkan bimuqtada waridihi, sesuai dengan dorongan waridnya. Al-amal suwarun qaimatun wallahu a'lam bissawab. Lilas. Wow.
dimanapun kalian berada, ayo kita mengaji di Kebun Kelapa Al-Marifah supaya berkah agar besok berangkat ke Mekah, ke Madinah, pulang-pulang membawa mobil mewah. Nah, segitu saja ya. Pokoknya ini pengajian untuk umum, dibuka setiap malam Rabu dan malam Kamis ba'da Isya. Segitu aja dari pusat.